Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya ingin mengulas sedikit sejarah karir Didi Kempot dan sejarah perjalanannya menuju ke Suriname. Jadi saya mengambil ini dari beberapa sumber yang nanti saya akan cantumkan di belakang. Jadi mari kita mulai kisah perjalanan karir Didi Kempot sampai beliau konser di Suriname dan mendapatkan perhatian dari masyarakat Suriname. Jadi awalnya itu sepulang Didi Kempot dari Samarinda, Kalimantan Timur, beliau itu kembali ke kota Solo. Sesudah itu beliau meminta izin kepada bapaknya yang kita tahu bernama Ranto Edi Gudel untuk tidak melanjutkan sekolah yang saat itu beliau sudah sampai di kelas 2 SMA. Jadi perjalanan Didi Kempot itu di Belantika Musik Indonesia itu bisa dibilang bermodal kenekatan dan keberanian. Jadi beliau memulai bermain musik dengan belajar bermain gitar dari gitar yang dimiliki oleh teman SMA-nya. Kemudian beliau memiliki keinginan untuk memiliki gitar sendiri dan akhirnya beliau menjual sepeda jengki yang merupakan hadiah ulang tahun itu seharga Rp4.000. Pada zaman dulu 4.000 itu sudah mahal ya. Kemudian dengan gitarnya itu beliau mulai mengamen di sekitar gang kuliner malam itu di kawasan Jalan Teguh Umar, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo. Beliau biasanya mengamen itu dari pukul 7 malam sampai 10 malam. Di situ kita bisa melihat warung-warung di pinggir jalan dan mereka biasanya buka mulai jam 6. Dan orang-orang mulai berdatangan untuk membeli makanan di situ. Nah, disitulah beliau mulai mengamen bersama para seniman jalanan lainnya. Menurut adik beliau yang bernama Eko Guntur Martinus, target Mas Didi Kempot itu untuk mengamen biasanya sehari itu Rp3.000. Nah, hasilnya itu nanti akan dibawa pulang untuk membantu ekonomi keluarga. Kalau ada lebihnya itu baru buat Mas Didi Kempot sendiri. Kadang-kadang beliau ini bernyanyi dan bermain gitar sendiri, tetapi kadang juga ada temannya yang mengiringi, misalnya yang bermain ukelele, dan kemudian hasilnya dibagi 2. Jadi Mas Didi Kempot dan seniman lainnya di situ itu mulai mangkal sejak sore hari sampai tengah malam. Ya, kadang hasilnya tidak tentu. Jika beruntung bisa mendapatkan banyak, ya nilainya sekitar Rp15.000. Lagu yang biasa beliau nyanyikan itu adalah lagunya Gombloh yang berjudul Ku Gadekan Cintaku. Dan ada lagu lain yang berlirik tentang Abang Becak yang mungkin saat itu juga lagi populer. Nah, di sini Cidro, lagu Cidro yang kemudian akan melejit itu di kemudian hari itu sudah diperdengarkan di situ, di tempat orang makan atau kulineran di kawasan Keprabon itu. Termasuk juga lagu yang berjudul Modal Dengkul itu juga beliau sempat mainkan ketika dia mengamen. Jadi Keprabon itu sendiri adalah lokasi base camp dari para pengamen yang ada di situ.
Jadi pusat kuliner yang setiap malamnya itu ramai dengan para pembeli, itu juga mendatangkan beragam latar belakang. Jadi ada dari rakyat biasa, ada politikus, sampai artis ibu kota yang sedang pentas atau hanya mampir saja ke kota Solo. Jadi awal karir beliau itu memang penuh dengan kesusahan, tetapi beliau yakin bahwa masa sulit itu akan ada batasnya. Jadi beliau mengamen di situ sekitar 3 tahun lamanya, dan selama mengamen itu beliau serius sekali, dan bahkan beliau juga bekerja keras untuk menulis lagu. Jadi kita bisa melihat bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan selama mengamen itu rata-rata itu lagu yang beliau tulis sendiri. Dan proses penulisannya itu pun sederhana. Pada saat beliau sedang capek mengamen, beliau melihat orang-orang makan, kemudian beliau duduk diam di situ dan mulai menulis lagu dengan posisi gitarnya dibalik di pangku. Kemudian beliau mengeluarkan kertas not dan menulis lagunya di situ. Nah, kemudian orang-orang yang makan di situ pun mulai bertanya, "Yang Anda nyanyikan itu lagunya siapa?" Begitu mereka bertanya. Terus Didi Kempot bilang, "Itu lagu saya sendiri." "Loh, lagunya bagus kok, kenapa tidak direkam?" kata orang-orang di situ. Dan dengan bijak beliau menjawab, "Ya gimana ya, tidak ada yang merekam saya." Jadi selang 2 tahun di kawasan Keprabon itu sejumlah seniman yang ada di situ itu hijrah ke Jakarta sekitar tahun 1986. Setahun kemudian barulah Didi Kempot dengan temannya yang bernama Mbolo itu berhasil menjuarai lomba ngamen se-Jabodetabek yang digelar di kawasan Monas. Itu termasuk karir awalnya Didi Kempot di Jakarta. Nah, pada tahun 1994 Didi Kempot mulai masuk dapur rekaman. Nah, saat itu bakat bernyanyi dan bermusiknya itu sempat dilihat oleh seorang produser rekaman yang bernama Mas Pompi. Beliau ini adalah mantan personel band No-Koos, yaitu sebuah grup band era 70-an yang dipimpin oleh Nomo Koeswoyo. Nomo Koeswoyo sendiri adalah mantan anggota grup legendaris Koes Bersaudara. Nah, Didi Kempot itu menulis lagu berjudul Cidro. Nah, lagu ini sendiri itu ternyata adalah kesaksian hidup beliau bagaimana seorang wanita itu menyukai dirinya sementara dirinya sendiri itu masih susah untuk mencari makan. Jadi itu adalah kisah pribadi beliau. Kemudian dilanjutkan dengan lagu berjudul We Can You dan lagu berjudul Sirsiran. Nah, Mas Pompi ini mengajak Didi Kempot rekaman di Jakarta. Mas Pompi bilang, "Coba kamu nyanyi satu lagu, bagus atau tidak?" Nah, setelah dicoba, ternyata Mas Pompi suka dan mulailah suara Didi Kempot direkam di situ. Pada saat itu prinsip Mas Didi Kempot, meskipun belum dibayar tidak apa-apa, yang penting bisa rekaman. Nah, Didi Kempot ini kemudian diajak oleh Mas Pompi untuk rekaman sebuah album kompilasi bersama dengan grup yang berasal dari Suriname bernama Batara Group. Nah, pada waktu itu ada orang-orang Suriname yang membeli kaset rekaman itu, kemudian mereka liburan ke Indonesia. Nah, pada saat liburan ke Indonesia itu ada orang Suriname yang mencari beliau ke Jakarta karena lagu beliau itu
cukup populer di Suriname dan di Belanda. Nah, mereka bilang banyak orang Jawa di Suriname itu yang mencari tahu tentang Didi Kempot. Jadi siapa itu Didi Kempot, dan mereka penasaran. Kemudian orang Suriname ingin menonton Didi Kempot secara live di Suriname. Nah, sementara Didi Kempot sendiri pada saat itu belum pernah mengenal negara bernama Suriname. Nah, akhirnya orang Suriname ini bisa bertemu Didi Kempot di tempat Mas Is Haryanto dari Favorites Group yang dipimpin oleh Mas Mus Mulyadi ya. Nah, pada tahun 1995 akhirnya Didi Kempot berhasil tampil di Suriname. Pada saat itu beliau sempat kaget ketika mengetahui bahwa banyak orang Jawa berada di Suriname. Jadi beliau itu berpikir, selama penerbangan yang menempuh jarak cukup jauh itu, bagaimana caranya orang-orang Jawa itu ke Suriname. Nah, tetapi kemudian beliau mengerti bahwa orang Jawa itu di mana saja itu dikasih oleh orang lain, karena mereka itu sosok yang rajin bekerja dan tidak takut menghadapi kesulitan hidup. Jadi hampir setiap pertunjukan atau konser atau show-nya beliau itu penuh dengan penonton ketika berada di Suriname. Nah, dari hasil ngobrol dengan para orang tua di sana, itu lahirlah beberapa lagu yang beliau tulis. Di antaranya lagu Azuma, Mepet-Mepet, Dawet Taman Rejo, dan Tuirek. Karena banyaknya permintaan, maka pada tahun 1997 Didi Kempot konser kembali di sana, dan show-nya itu berjalan sukses, dan bahkan beliau juga mulai menjalin hubungan dengan Garuda TV Suriname. Ini adalah TV yang melestarikan budaya Jawa atau budaya orang-orang Jawa di sana. Jadi termasuk wawancara yang beliau lakukan bersama Garuda TV itu menyatakan beberapa perasaan beliau dan apa harapan beliau terhadap generasi muda di sana, generasi muda Jawa yang ada di Suriname. Dan ini berikut ini adalah quotes atau catatan yang bisa kita ambil dari wawancara beliau dengan Garuda TV Suriname. Nah, pesan secara khusus kepada generasi muda Jawa di Suriname adalah awake dhewe iki dilahirake saka wetenge wong Jawa.
duwe tata krama, semangat nyambut gawe. Saka simbah-simbah biyen iku sing apik kudu dicontoh. Sing wis kepenak ditata, aja lali budayane lan asal usule. Muga-muga tansah bisa nampa pacoban, amarga pacoban iku akeh faedahe. Ini cukup dalam ya, terutama untuk generasi muda yang mungkin sekarang ingin sesuatu itu instan, hasil yang instan, bekerja yang ringan, tetapi cepat kaya, dan itu tidak mungkin. Dan pesan beliau ini cukup dalam karena juga berkaitan dengan bagaimana generasi muda itu masih mempertahankan budaya Jawa, termasuk etika hidup, tata krama, bagaimana bekerja dan mengambil sisi positif dari pengalaman generasi sebelumnya. Jangan lupa untuk melestarikan budaya yang mereka miliki. Jangan lupa asal-usulnya. Karena situasi sekarang ini membuat orang juga menjadi pelan-pelan lupa akan budaya generasi sebelumnya, budaya Jawa yang dibawa oleh mbah-mbah dulu. Pada saat menerima cobaan hidup juga kita harus menerimanya, karena dari cobaan hidup itu sendiri kita akan mendapatkan manfaat. Jadi setiap masalah, setiap kesulitan hidup itu memberi pelajaran yang baik untuk masa depan seseorang, termasuk para generasi muda Jawa di Suriname. Jadi harus tetap semangat untuk bekerja keras dan jangan melupakan asal-usul budaya Jawanya. Itulah teman-teman apa yang bisa saya kumpulkan. Banyak hal yang kita bisa ambil atau pelajari dari hidup sang maestro Didi Kempot, dan ini hanya sebagian kecil saja yang saya kira penting juga untuk kita ketahui bersama sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga lagu-lagu beliau semakin dikenal dan tetap menjadi pesan moral yang baik untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.